Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Seputar Bali. Keberadaan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI 7-Day Repo Rate seharusnya dapat memberikan kemudahan bagi bank. Tak hanya itu, kebijakan ini diharapkan meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Kondisi tersebut dapat memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui pengaruhnya pada pergerakan suku bunga pasar uang dan suku bunga perbankan. Pemerhati perbankan Kusumawati MM menilai BI 7DRR ini tidak ditujukan menurunkan bunga secara drastis. Kendati demikian, bank menuju suku bunga single digit sehingga perlu melakukan penyesuaian seiring penurunan bunga acuan BI yang kini 4%. Suku bunga acuan BI 7DRR malah dapat memberikan kemudahan bagi perbankan. Bank bisa saling pinjam dana antar bank. Inilah kemudahan yang ditawarkan BI 7DRR yang memiliki tenor lebih kecil dari BI rate. Ia mengatakan saat suku bunga perbankan turun, yang didapat dari suku bunga acuan baru tentu tidak akan signifikan terjadi ketika diterapkan. Sama halnya ketika BI rate turun, tidak serta-merta langsung suku bunga perbankan turun. Bank perlu waktu sekitar 3 hingga 6 bulan. Bank memiliki sumber dana yang berasal dari bunga DPK maupun kredit, sehingga ketika BI 7DRR diterapkan, tidak mutlak suku bunga berubah. Dengan sumber dana yang lama, bank masih mampu memperoleh likuiditas. Beda bila bank kesulitan likuiditas, maka dengan BI 7DRR, bank malah diuntungkan karena bisa meminjam antar bank dengan suku bunga rendah. Intinya kebijakan ini mendukung perdagangan antar bank atau pasar uang antar bank atau overnight. Selain itu, BI 7DRR terletak pada suku bunga dan tenornya. BI 7DRR suku bunganya 4%, setara dengan operasi moneter suku bunga 7 hari. Untuk mendorong pasar uang antar bank, maka bank dengan kelebihan uang bisa meminjamkan dengan bunga tertentu kepada bank yang modalnya terbatas. Bila disimpan ke BI, hanya diberikan suku bunga tertentu yang tentunya lebih murah. Swardike Bisnis Bali melaporkan.